Lalu bagaimana sebenarnya situasi serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang dirasakan warga negara Indonesia yang sempat berada di Iran? Kita tanyakan pada salah satu WNI yang berada di Iran, yang pernah berada di Iran dan saat ini berada di Baku, Azerbaijan untuk transit sebelum nantinya pulang ke Indonesia. Ada Ahmad Hukam Muchaba. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Hukam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas. Ya, Mas Hukam, saat ini Anda di Baku ya, sedang transit begitu menuju ke Indonesia, insya Allah besok dipulangkan, mudah-mudahan lancar. Tapi saya ingin juga Mas Hukam berbagi cerita, berbagi kisah gitu, bagaimana saat Anda berada di Iran pada saat awal-awal konflik terjadi antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, Mas Hukam. Ya, jadi terkait awal-awal serangan itu saya masih di asrama, kemudian saat itu kami bersama teman-teman pelajar Indonesia yang ada di Iran tentunya merasakan hal yang sangat mengkhawatirkan seperti 12 hari tahun lalu. Cuman untuk eskalasi saat ini serangan-serangan terus berlanjut seperti itu. Dan apalagi di bulan Ramadan seperti ini kan juga kami sempat merasakan dari jam 5:30 pagi hingga waktu sahur seperti itu. Oke, ini kan Iran juga sempat diserang pada Juni tahun lalu ya, Mas Hukam ya. Anda pada saat Juni tahun lalu berada di sana juga ya? Iya, betul. Adakah perbedaan ketika serangan pada Juni lalu dengan serangan yang terjadi pada awal tahun 2026 ini? Untuk perbedaan mungkin hanya di pola serangan ya. Kalau 12 hari tahun lalu di 2025 mungkin aktif serangan itu pada saat malam hari saja. Tetapi untuk tahun ini di bulan Ramadan 2026 itu rudal aktif itu sejak pagi hari jam 5:30 hingga waktu sahur seperti itu. Oke, perbedaannya ada di situ. Oke, Mas Hukam, apakah WNI yang di sana termasuk Mas Hukam juga pada hari-hari awal serangan Amerika Serikat Israel ke Iran itu terjadi, mendengar langsung atau melihat dampak serangan yang begitu masif seperti kerusakan bangunan, listrik padam atau akses internet terganggu? Apakah Anda merasakan itu juga? Ya, kalau untuk internet terputus itu kami sempat merasakan. Kemudian untuk kondisi masyarakat Iran sendiri masih biasa aja, mereka masih berani untuk keluar. Kemudian untuk toko-toko sembako itu masih buka. Kemudian untuk listrik padam, kemudian rusak bangunan itu kami dari pelajar Indonesia belum lihat gitu. Tapi untuk internet dipadamkan kami sempat merasakan. Tapi kemudian untuk menghubungi keluarga pun sangat terbatas gitu. Oke, mohon maaf sebelumnya, Mas Hukam sendiri di Iran ini sedang studi atau bekerja atau bagaimana? Iya, saya studi di Iran, ya? Di Teheran? Iya, di kota Teheran. Di kota Teheran. Baik, tapi saya juga ingin juga tahu sebenarnya seberapa aman sih posisi warga negara Indonesia di Iran menurut pengalaman Anda? Apakah ada kekhawatiran karena serangan menyasar fasilitas publik atau sipil atau fasilitas pendidikan seperti yang Anda saat ini sedang studi juga, sekolah dan lain-lain? Apakah KBRI Teheran juga memberikan terus informasi-informasi terbaru terkait serangan-serangan ini? Ya, untuk seberapa aman sih terkait di kampus kami itu terbilang aman di kampus kami. Kemudian untuk KBRI Teheran terus mengawal dan terus menginfokan hal-hal yang terbaru. Kemudian ketika ada mungkin keinginan dari WNI untuk mengevakuasi, ya mereka KBRI Teheran memfasilitasi tersebut. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Asatan, Bapak Atas Pertahanan, kemudian Bapak Asisten Atas Pertahanan, Bapak Sony dan Bapak Daryl yang terus mengawal kami. Terima kasih untuk
hari-harinya jangan begitu terus Ya, mengawal, sehingga alhamdulillah. kami aman. Alhamdulillah kami ini selamat di Azerbaijan dan akan terus lanjut penerbangan hingga di Oke. Jakarta seperti itu. Mas Ukam, Anda ini kan sedang studi di sana dengan beberapa WNI juga tentunya ya. Ada juga yang beberapa WNI yang ikut studi bersamaan dengan Anda di Teheran. Ini bagaimana kelanjutan studinya saat ini? Apakah sementara terhenti atau ada skema lain yang bisa ditempuh ketika studi ini masih berjalan dan konflik berlangsung? Ya, untuk studi saya di kampus kami di Ahlul Bait University dengan skema mungkin online, akan Oke. tetapi saya akan meminta tindak lanjut dari bidang pendidikan di universitas kami ketika mungkin ada skema lain atau mungkin Oke. diliburkan sementara, sehingga ketika perang ini sudah selesai dan bersyukurnya kami dari pelajar Indonesia bisa kembali dengan melanjutkan studi kami. Oke. Seperti itu. Saya ingin beranjak ke proses evakuasi, Mas Ukam. Anda saat ini kan berada di Baku ya, sudah berada di Baku dan bersiap untuk kembali ke tanah air untuk proses evakuasi. Nah, ada berapa orang yang bersama Anda di tahap awal ataupun di kloter pertama proses evakuasi ini, warga negara Indonesia yang berada di Iran? Ada berapa orang kira-kira total bersama dengan Anda juga? Untuk gelombang pertama ada sekitar 32 WNI Mas yang sekarang sedang berada di Hotel Kafkas di Baku, Azerbaijan, seperti itu. Keseluruhan ada 32. Nanti berangkat dari Baku jam berapa dan tiba di Indonesia kapan, Mas Ukam? Terbang jam 10 malam waktu Baku, Azerbaijan, dan tiba di Jakarta itu sekitar jam 7. Seperti itu. Oke, nah evakuasi tahap pertama ini kan Anda ikuti. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini keputusan Anda atau ada instruksi langsung dari pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri agar Anda pulang dulu ke Indonesia untuk mengamankan diri atau bagaimana, Mas Ukam? Ya, untuk keputusan itu saya sendiri, dan untuk pemerintah hanya menawarkan seperti itu, dan untuk seperti itu sih. Oke. Tapi selama proses evakuasi dari mulai Teheran sampai ke Baku kemarin semua berjalan lancar atau ada kendala-kendala yang dihadapi pada saat perjalanan? Untuk perjalanan dari kota Tehran menuju Baku, Azerbaijan berjalan dengan lancar, Mas. Alhamdulillah. Semua selamat dan sekarang sedang ada di hotel. Seperti itu. Oke. Terakhir, sebenarnya apa yang masih menjadi kekhawatiran Anda terhadap konflik yang terjadi di Iran ini, terutama bagi warga negara Indonesia yang saat ini sama-sama juga sedang berjuang untuk mungkin mengevakuasi diri ke tanah air, Mas Ukam? Ya, untuk kekhawatirannya sendiri sih terkait karena saya sedang menempuh studi dan belajar di Iran, tentunya kami sangat mengkhawatirkan pendidikan kami, apalagi ketika nauzubillahnya pendidikan kami terhenti, Mas. Nah, itu yang membuat kami pelajar Indonesia khawatir. Dan kami sangat berharap, tentunya kami sangat berharap dengan kondisi seperti ini, kepekaan kita terhadap pendidikan, apalagi pelajar kita di Timur Tengah semakin terbuka. Apalagi saya sangat berharap lah ketika pemerintah Republik Indonesia itu membuat regulasi yang tentunya pelajar Timur Tengah dan Afrika, apalagi ketika di negara-negara konflik seperti Iran, itu apakah ketika mereka kembali dan tidak bisa melanjutkan studinya di Iran, apakah akan dibuatkan regulasi seperti beasiswa ataupun regulasi lain seperti itu, yang mungkin kementerian terkait bisa menindaklanjuti seperti itu. Oke, saya yakin harapan Mas Ukam ini juga didengar oleh pemerintah terkait skema yang bisa ditempuh, studi yang saat ini tertunda akibat konflik Iran yang terjadi di sejumlah wilayah di Iran, dan semoga kepulangan Mas Ukam besok lancar sampai Jakarta dan
apalagi sampai kampung halaman ya. Kampung halaman di Banyumas ya, Mas Hukamnya, semoga lancar dan Iya, bertemu iya kembali Mas, di dengan Banyumas, betul. keluarga di kampung halaman. Baik, terima kasih Mas Hukam, Mas Ahmad Hukam Terima kasih Ucaba Mas. telah Terima berbagi kasih. ceritanya di Terima kasih. Sapa Indonesia Malam. Sekali lagi berhati-hati, selamat kembali ke tanah air. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi